Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pemirsa? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan ya. Hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang ilmu yang sangat penting dalam berpraktek menghafalkan Al-Quran. Dalam proses praktek menghafal Al-Quran ada 3 hal yang mesti kita perhatikan para pemirsa semua. Yang pertama ada proses takhfidz, yang kedua ada proses tanfidz, yang ketiga ada proses takwim dalam proses menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita akan bahas ilmu yang sangat penting. Silahkan dipersiapkan tempat duduknya dengan baik, karena ilmu ini akan bermanfaat dalam proses Anda menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita akan pelajari yang pertama pengertian dalam ilmu proses menghafalkan Al-Quran, ilmu praktek menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita akan pelajari tentang at-takhtit dalam proses menghafal Al-Quran. Kemudian kita akan pelajari juga proses at-tanfidz. Kemudian ada proses at-takwim. Kemudian kita akan pelajari bagaimana prosesi dari at-takhtit, dari kemudian masuk ke at-tanfidz, kemudian masuk kepada proses at-takwim. Kemudian kita akan simpulkan dan juga kita akan buka diskusi nanti di kolom komentar ya. Dan juga kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini insya Allah. Sekarang kita akan pelajari tentang ilmu praktek dulu nih. Para pemirsa sudah pada tahu belum apa sih yang dinamakan ilmu praktek dalam menghafalkan Al-Quran? Saya bacain. Dalam menghafal Al-Quran ada 3 tahapan dalam ilmu praktek yang harus kita kuasai, sehingga menjadikan kita berhasil dalam mencapainya. Yang pertama, proses itu disebut at-takhtit. Yang kedua, proses at-tanfidz. Yang ketiga, proses at-takwim, yang mana pada setiap proses ini dia memiliki peran. Dia memiliki peran tersendiri dalam membentuk hafalan yang mungkin dan berkualitas. Lalu apa sih sebenarnya proses at-takhtit, proses at-tanfidz, dan proses at-takwim itu? Kita pelajari insya Allah satu persatu pada hari ini insya Allah. Sekarang kita akan masuk dulu para pemirsa kepada proses yang namanya proses at-takhtit. Apa itu proses at-takhtit? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang at-takhtit, artinya kita berbicara soal planning. Ya, bagaimana kita punya planning yang baik dalam proses menghafalkan Al-Quran. Oke. Dalam proses at-takhtit adalah proses persiapan seseorang dalam menghafal Al-Quran. Jadi ketika seseorang itu melakukan proses at-takhtit, dia akan berpraktek dengan luar biasa. Baik itu proses at-takhtit persiapan jangka panjang yang meliputi persiapan ilmu, sampai dengan persiapan praktek yang matang sebelum masuk ke proses tanfidz dan masuk kepada proses takhtit. Maka proses at-takhtit ini dikatakan berhasil ketika seseorang ini mampu nanti pada proses at-tanfidz dengan praktek yang maksimal. Jadi proses at-takhtit atau proses planning dalam proses menghafalkan Al-Quran itu akan dinilai berhasil ketika seseorang itu mampu berpraktek dengan baik karena perencanaan yang baik. Coba kalau kita masuk kepada detail proses takhtit itu kan ketika seseorang itu membagi 2 proses yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu proses persiapan ilmu, persiapan beramal, proses menghafal Al-Quran, dengan finish adalah awal pertama ketika seseorang itu mengucapkan Al-Quran dari mulutnya sampai dengan proses dia mendapatkan hafalan tersebut. Maka proses planning atau yang disebut dengan at-takhtit itu adalah proses yang terbagi menjadi 2 proses. Yang pertama ada persiapan at-takhtitnya jangka panjang. Jadi ketika seseorang ini melakukan proses at-takhtit, dia mempersiapkan yang namanya hafalan dia dulu nih.
dia persiapkan yang namanya ilmu dia dulu nih. Ya. Adalah persiapan sebelum menghafal dengan proses penambahan ilmu-ilmu dalam menghafal Al-Quran sehingga mendukung proses at-takhtid atau proses planning jangka pendek yang mana proses tersebut memerlukan proses praktek yang berkesinambungan. Jadi ketika seseorang melakukan at-takhtid akan terbagi menjadi dua nih. Orang yang dia ingin mempersiapkan ilmu secara terus menerus, dia akan melakukan planning tambahan. Dia akan cari ilmu lagi. Karena bagaimanapun ketika seseorang ini melakukan proses at-takhtid, dia harus bisa membuat planning yang baik ketika dia ingin menghafalkan Al-Quran. Nah, contoh ketika seorang melakukan proses at-takhtid dalam menghafalkan Al-Quran kan dia bisa melakukan kegiatan persiapan alat-alatnya. Apa nih yang mesti saya persiapkan? Alat-alat pokoknya. Itu namanya planning. Jadi dia ada proses yang baik itu at-takhtid jangka panjang maupun at-takhtidnya jangka pendek. Kalau proses at-takhtid jangka pendek gimana? Jadi ketika seseorang ini dia melakukan proses persiapan, kemudian mengiringi dengan praktek persiapan at-takhtid jangka pendek, diantaranya dia persiapkan mushaf, dia persiapkan alat-alat bantu untuk listening dia dalam proses menghafal Al-Quran, sehingga pada fase ini ya nanti ketika dia masuk kepada proses tanfidz atau proses berpraktek, dia betul-betul baik gitu. Dan proses persiapan ini akan dinilai, akan bisa kita dapatkan nilainya kalau kita lihat di proses tanfidznya nanti itu baik. Ya. Jadi kalau Anda berplanning dalam proses menghafal Al-Quran, baik itu untuk jangka panjangnya Anda siapkan ilmu-ilmu terus untuk mempersiapkan jangka pendek Anda, planning Anda dalam proses menghafal Al-Quran. Tapi jangan lupa ketika Anda melakukan proses takhtid ini, jangan sampai tidak diiringi dengan proses tanfidz. Nah, makanya proses tanfidz ini yaitu merupakan proses dalam mempraktekkan apa yang sudah dipersiapkan tadi. Apa yang sudah kita siapkan dalam proses takhtid. Ya, mulai dari awal ya. Setelah kita persiapkan, masuk kepada amaliyah tanfidz, kita berpraktek, kita praktekkan dari mulai awal mengaji, kita memperlihatkan mulut kita mulai masuk sampai kita berhasil menyetorkannya dan kita berhasil mempertahankannya. Makanya proses ini adalah proses uji. Apakah proses takhtid yang sudah kita persiapkan itu dalam proses menghafal Al-Quran itu betul atau enggak? Ya, makanya setelah kita tadi berplanning, kita masuk pada proses tanfidz, betul-betul kita pastikan hafalan kita ini dapat. Kalau kita buat diagram dari sisi ilmu kefokusan, ini proses yang namanya takhtid sebelumnya di sini. Ini proses takhtid. Dan orang itu masuk kepada proses tanfidz, betul-betul berpraktik. Ini kan butuh waktu karena pikiran orang ini kan beda-beda. Ada pikirannya pekerjaan, pikirannya sekolah dan sebagainya. Ketika seorang proses menghafal, dia harus masuk kepada proses titik fokus ini dulu. Dan dia berusaha ketika awal dia menghafal Al-Quran, proses tanfidznya itu bagus. Sehingga nanti dia berproses dan menghasilkan hafalan yang berkualitas. Jadi proses tanfidz itu betul-betul kita harus pastikan dengan baik. Baru setelah tanfidznya bagus, dapat hafalannya bagus kualitasnya, disitulah nanti proses takwim. Apa itu proses takwim? Proses takwim merupakan proses takkid, berupa penguatan bahwa memang betul kita sudah hafal ayat yang kita targetkan. Jadi ketika seseorang itu dia melihat bahwa hafalannya dalam proses tanfidz sudah baik, kemudian dia masuk ke proses takwim, penguatan. Ya. Proses takwim ini banyak metodenya dan proses ini dinilai berhasil ketika hafalan betul-betul ada dalam penjagaan maksimal. Juga bisa dibawa pulang ke
akhirah. Jadi proses tadi ada proses takhtid, planning, at-tanfidz, praktek, kemudian at-taqwim, penguatan hafalan. Nah, kalau kita buat di sini proses 3T, forma mores, takwim, tanfidz, dan juga proses yang namanya proses takwim, ada proses yang namanya proses campuran. Jadi ketika dia melakukan proses campuran itu, dia terus mempersiapkan takhtidnya, dia tambah ilmu sembari dia melakukan proses takhtid jangka pendek, kemudian tanfidz, kemudian diiringi dengan takwim. Jadi kekuatan hafalannya itu terus bertambah dengan proses taktiknya ini, dia terus tambah ilmunya. Gitu. Ada juga orang yang prosesnya tahapan. Jadi awal-awal pertama kali menghafal nih dia pengen tahu dulu ilmunya gimana nih. Akhirnya dia cari channel-channel seperti kita nih sekarang ketemu nih channel khusus ilmu menghafal Al-Quran. Dia ambil dulu proses takhtid planningnya, dia persiapkan ilmunya, dia persiapkan seluruh hal-hal yang mesti dia dapatkan. Kemudian setelah itu dia masuk ke proses tanfidz. Setelah itu dia proses at-taqwim. Jadi begitu ya para pemirsa. Ya, pada intinya kesimpulannya proses takhtid itu apa sih? Proses takhtid itu proses planning, merupakan kunci penting dalam proses menghafal Quran. Proses inilah yang dinamakan takhtid dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana kita berplanning? Saya mau menghafal hari ini. Apa yang mesti saya persiapkan? Planningnya. Saya persiapkan waktu untuk berplanning. Kemudian setelah saya sudah punya planning, baru setelah itu saya masuk ke proses tanfidz. Dipraktekin planning yang sudah kita tetapkan itu, kita praktekkan dengan proses tanfidz. Adalah proses berprakteknya. Betul-betul dipastikan setelah kita berpraktek, kita harus pastikan praktek kita itu maksimal, berkualitas, bagus, mungkin hafalannya, mungkin bagus sesuai yang ingin kita cita-citakan. Makanya ada proses yang namanya proses takwim. Ya, dia perkuatkan hafalannya dengan baik. Coba sekarang di kolom komentar ini bisa kita diskusi dengan baik. Kita ingin tanya kepada para pemirsa, gimana nih proses Anda selama ini dalam menghafal Quran? Sudah ada takhtid, tanfidz, dan takwimnya belum? Atau metode terbaik yang Anda sudah pakai ini apa nih metodenya nih? Ya, dalam berpraktek. Kemudian bagaimana keberhasilannya? Bagaimana proses introspeksi kita? Pada intinya adalah kita mesti memperhatikan dengan baik proses. Yang pertama apa tadi? At-takhtid. Yang kedua apa tadi? At-tanfidz. Yang ketiga apa tadi? At-taqwim. Semoga bermanfaat ya para pemirsa ilmunya. Jangan lupa siapkan pribadi Anda, planning dengan baik, berpraktek dengan baik, dan kuatkan hafalan dengan maksimal. Saya Amil dan Official undur diri. Saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.